gimana caranya simple konsep untuk gacorin burung. Hal apa saja yang mesti dilakukan dan urutannya seperti apa. Oke, simak terus ya channel saya ini Excellent Bird. Di kemarin sendiri itu lebih cenderung suka sama bahan itu yang seker banget atau yang biasa-biasa saja? Excellent. Pagi-pagi gini aku udah pengen ngevlog nih karena terpikir simple konsep untuk gacorin burung. Oke teman-teman, hari ini saya pengen ngevlog gimana caranya simple konsep untuk gacorin burung. Hal apa saja yang mesti dilakukan dan urutannya seperti apa. Oke, simak terus ya channel saya ini Excellent Bird, selalu berbagi. Jadi gini teman-teman, hari ini saya pengen liatin nih burung-burung saya, anggara burung-burung jantan. Betina juga bisa dengan cara seperti ini. Jadi kayak gini teman-teman. Saya melakukan ini tiap pagi. Saya rendeng seperti ini. Jadi burung pagi pertama kali keluar saya rendeng, saya ganti pakan, saya ganti minumnya, ganti pakan, ganti minumnya. Setelah itu dijemur biasanya. Dijemur kira-kira ya kalau yang masih bahan banget paling 1 jam lah, 1 sampai 2 jam lah intinya. Nah, nanti kalau yang udah double sih bisa keras, tapi yang jelas kalau yang masih bahan banget sih nggak terlalu over, saya jemur 1 sampai 2 jam standarnya. Lah, proses penjemuran biasanya ketika burung itu udah mulai ngeriwe atau nyardot ya, seperti yang saya bahas kemarin, saya tidak akan melakukan penjemuran kalau sudah benar-benar tidur. Tapi kalau masih dia punya enak, tetap saya jemur teman-teman, tetap saya jemur. Jadi penjemuran, nanti ada burung-burung yang memang nggak dijemur, jadi udah mulai karena dia udah banyak tidur, dia banyak sardot, dia nggak dijemur. Yang paling simpel itu. Nah, setelah nggak dijemur atau setelah dijemur ya, berarti kan ada 2 versi nih teman-teman nih. Ada yang dijemur, ada yang nggak dijemur ya kan. Karena lihat kondisi burungnya sudah mulai seperti apa kondisinya. Nah, setelah nggak dijemur atau dijemur di posisi rendeng seperti ini, pakan minum sudah diganti, nanti teman-teman bisa melakukan penyendirian atau penggacoran. Penggacoran tuh misalnya begini. Jadi kalau saya sih senengnya disekat-sekat nih teman-teman, kayak gini nih. Ini ada sekat-sekatnya ya. Jadi ada sekat-sekatnya. Biasanya saya centelkan. Sebentar teman-teman. Ya, saya centelkan seperti ini. Digantung seperti ini. Jadi kanan kirinya nggak lihat burung, disekat, dan kita lakukan sebaris gini, burung di sebelah-sebelahin gini. Nah, itu untuk burung-burung yang memang dikacorkan. Nah, teman-teman, saya turunkan dulu. Jadi caranya begitu. Setelah disendirikan, kenapa kok burung disendirikan atau burung nggak boleh lihat burung? Ya karena terutama untuk burung jantan atau burung betina yang belum gacor banget, bisa dilakukan seperti itu. Jadi untuk penggacoran supaya burung nggak kena pengaruh sebelahnya, karena burung jantan apalagi kalau lihat burung biasanya dia cenderung emosi. Jadi kayak gitu teman-teman. Setelah disendiri-sendirikan, dia sekat-sekat, teman-teman, biasanya saya melakukan itu sampai seharian. Setelah itu nanti malam saya mau istirahat tuh baru saya tempel-tempel lagi. Bisa digantung, bisa ditaruh seperti di bawah seperti itu. Intinya di koloni kapsul lah, Simpelnya seperti itu. Jadi saya nggak pernah pusing sih. Ada beberapa burung yang saya memang sendirikan. Jadi gini, burung-burung yang sudah tidak dijemur, ditempel, tapi kok masih aja banyak tidurnya. Jadi saya menemukan
menemukan burung itu ketika pagi gini aja. Jadi untuk burung-burung ya teman-teman ya, untuk pengetahuan aja nih, untuk tambahan, siapa tahu ini bisa buat masukan bagi burung-burung yang setelah sudah tidak dijemur nih, sudah tidak dijemur. Kan tadi aku cerita ada dua ya, ada yang dijemur, ada yang nggak dijemur. Sudah nggak dijemur, sudah dibeginikan, terus langsung dipisah-pisah, disekat-sekat tadi atau disendirikan di ruang sendiri. Terus tiba-tiba burung itu tetap masih banyak tidur. Artinya burung itu berarti terlalu nyaman. Kalau ketemu burung pun masih disekat-sekat sendiri pun dia masih gampang tidur toh. Otomatis dia berarti nggak boleh terlalu banyak koloni supaya birahinya terjaga, emosinya naik. Jadi faktornya kita naikkan malahan. Faktornya kita angkat supaya burung itu nggak banyak tidur. Jadi dia dari seharian itu nggak ketemu burung, ketemunya ketika posisi burung itu pagi gini, pemberian pakan dan minum. Di jumper gini selama, ini di jumper, istilahnya di jumper itu di track selama mungkin 1-2 jam. Setelah itu bisa dikembalikan lagi ke ruangan penyendirian. Saya biasanya menyendirikannya di kamar mandi. Mungkin teman-teman yang sering ngikutin saya di FB, kadang penjaga kamar mandi lah. Burung penjaga kamar mandi sih burung yang mungkin ketika tidak dijemur dan di track, dia tidak dijemur dan disendirikan di kamar mandi, terus malamnya nggak saya temukan lagi. Kenapa? Karena kalau saya temukan lagi ternyata gampang tidur. Jadi kalau terlalu sering ketemu burung dia malah lelas banget, gampang tidur. Makanya dia butuh naikkan faktornya, yaitu disendirikan, naikkan emosinya. Jadi burung itu pagi di track seperti ini, di jumper, ditempel-tempel, kasih makan, kasih minum normal, cepuk air diganti, terus dipisah lagi ke ruangan sendiri seharian full. Tak ngajar kamu. Jadi seharian full. Istri saya ngeledek teman-teman nih, ngeledek, senengnya ngeledek. Dia minta ini kali. Jangan anu teman-teman lu, jangan apa namanya ini pornografi, sorry enggak jangan apa namanya, birahi lu, jangan birahi nanti guys tangan. Jadi ceritanya burung itu seharian tidak diketemukan burung ketika kasih makan dan minum dan di jumper selama 1-2 jam. Habis itu dia disendirikan lagi. Makanya kan ada orang, kenapa sih harus disendirikan? Ya kalau saya menyendirikan burung untuk burung-burung seperti itu, atau burung-burung yang memang setelah diternak, setelah itu disendirikan, digacorin. Coba lakukan itu aja berkala, nggak usah pusing-pusing. Jadi nggak usah, pokoknya intinya ketemuin burung dipisah, ketemuin burung dipisah, gitu aja udah gacor teman-teman. Mau jantan mau betina, itu yang untuk burung-burung yang masih belum gacor. Nanti tahap selanjutnya aku akan buat yang simple konsep yang selanjutnya. Tapi yang jelas itu sudah cukup simpel untuk ngajarin burung, tidak perlu aneh-aneh. Terus untuk pakan, nah sama aja, pakan itu sama aja perbandingannya dengan penjemuran. Jadi kalau misalnya pakan itu memang butuhnya millet putih, ya millet putih. Tak kasih contoh nih teman-teman nih. Ini pakan yang ini millet putih teman-teman. Sama sekali dia pakai pakan millet putih. Tapi ada burung yang pakannya campur. Jadi nggak apa namanya, nggak semua burung saya kasih pakan campur. Saya nggak promosi pakan saya teman-teman. Jadi saya nggak istilahnya promosi pakan saya aja. Tapi kenyataannya pakan saya memang beberapa burung sudah jadi konten dan terbukti. Jadi saya cuman sekedar jualan normal kok. Kalau yang mau pakai silakan, nggak pakai nggak apa-apa. Jadi ini pakan campur nih teman-teman. Itu pun perbandingan, jadi tergantung dari burung itu sudah kondisi seperti apa. Jadi nggak harus dipakan tinggi teman-teman, maksudnya nggak harus full pakan tinggi, tapi lihat kebutuhannya burung itu. Burung itu harus seperti apa kan gitu kan. Benar teman-teman nih, ini wifi-nya nyala. Jadi teman-teman bisa cek burung itu kalau udah ketiduran ya pakannya direndahin aja teman-teman, bahkan saya poloskan. Untuk pakan, untuk puding seperti yang saya sampaikan di vlog, bolak-balik pudingnya 1:1. Pudingnya 2 hari sekali, 1:1. Untuk pakan saya penggunaan pakan excellent biasanya, ini cerita pakan saya nggak promosi teman-teman. Saya gunakannya pakan saya, murni pakan saya. Jadi nggak saya murnikan, maksudnya nggak saya full. Jadi saya rata-rata pakai 1:1 sampai 1:3 untuk penggacoran jantan. Untuk betina
rendah teman-teman, nggak terlalu tinggi 1:5, tergantung. Kalau dia memang masih over emosi, saya naikkan lagi. Tuh kalau puding 3 hari sekali, 2 hari sekali. Jadi gitu teman-teman, gitu aja, cara gitu aja udah cukup untuk menggacorkan burung. Jadi teman-teman nggak usah pusing, nggak usah bingung. Nanti untuk tahap yang udah mulai gacor, nanti akan saya tambah untuk vlog selanjutnya. Gitu aja sharing saya pagi ini. Semoga ini berguna buat teman-teman, buat lovebird mania yang bingung garap jantan konslet seperti apa, ataupun betina untuk gacorin. Intinya untuk gacorin aja lah. Nggak usah ngomongin konslet dulu deh, gacorin dulu aja. Kalau ngomongin gacorin udah bisa, baru tahap selanjutnya kita bicara konslet. Karena gacorin aja itu untuk apalagi jantan itu tidak mudah. Semoga dengan tips yang simpel ini teman-teman bisa gacorin burung. Lakukan itu konsisten. Dan untuk pemisahan, misalnya teman-teman misalnya aku agak sibuk ya Kak, kadang-kadang dipisah, kadang enggak. Ya udah gini aja teman-teman, aku bisa kasih batasan, enggak selalu harus dipisah tiap hari sih kalau memang ribet. Cuma nanti yang untuk jemur memang harus tiap hari, untuk dipisah tiap hari. Tapi udah nggak dijemur, udah mulai ngeriwek, pemisahannya nggak dilakukan tiap hari. Jadi pemisahannya untuk koloni kapsul biasanya 2 hari dipisah, 2 hari nggak dipisah, atau 2 hari dipisah, 1 hari nggak dipisah, kayak gitu. Ya udah gitu dulu teman-teman, daripada panjang nanti teman-teman nyimaknya bingung. Segitu dulu, salam minor, masuk akal.